Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gede besi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lihtadina an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati ya yang menggelar acara, yang sama-sama kita hormati juga pemateri mungkin kalau sudah masuk ya, yang sama-sama kita hormati juga para alim ulama, para masyayikh yang masuk di sini, yang saya hormati pula, yang kami hormati, untuk para donatur komunitas sahabat fisabilillah dan juga para hadirin yang kami hormati karena sudah antusias untuk mengikuti kajian yang insya Allah akan bareng Kak Zai, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa di kajian yang bukan moderatornya si Om. Sudah bisa dimulai. Oke, dimohon ya teman-teman ya untuk mengikuti acara dengan tertib, dimohon di-mute dulu mic-nya. Oke. Alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat, dengan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Zai. Jadi bagi yang para akhwat ini, bonus nimba ilmunya ada 2. Yang pertama ilmunya dapat, yang kedua melihat pemateri yang ganteng dapat. Begitu insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Yuna, panutan kita, Habibuna wa syafi'una Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, para tabi'in dan para penerusnya hingga akhir zaman. Izinkan Al-Fakir Raden Muhammad Badabarani selaku moderator di sini untuk menyebutkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua akan ada pembacaan aturan kajian, yang ketiga akan ada tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu ustadz kita, yaitu sebentar, ini namanya ustadz siapa nih? Lupa anda. Ustadz Muhammad Iqbal, Ma'anallah hafidhulil hayah. Yang ketiga akan ada salawat yang insya Allah nanti saya yang mimpin sendiri. Sehabis itu akan ada perkenalan sekaligus penyampaian materi, sesi tanya jawab, doa pemateri, dan penutup. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka kajiannya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berkahnya bismillah yang kita baca, Allah lancarkan acara malam ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, izinkan Al-Fakir pribadi Raden Muhammad Madabarani membacakan aturan selama kajian berlangsung. Yang pertama, dilarang on mic ketika pemateri sedang memaparkan materi. Yang kedua, diperbolehkan on cam dengan syarat menutup aurat dengan baik. Yang ketiga, insya Allah nanti pertanyaan untuk 7 orang tercepat yang angkat tangan. Yang keempat itu pertanyaan melalui on mic. Masya Allah, kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadzuna Muhammad Iqbal. Falyatafaddal alaihi mashkura fi hadzal makan. Ustaz. Halo, cek. Suara saya kedengeran? Ahlan, kedengeran. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi dan berlaku. Insyaallah tabaraka wa taala. Tadi kita sudah dengar lantunan ayat indah daripada Ustadz Iqbal. Kita doakan Ustadz Iqbal mata'anallaha fi tulil hayah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita masuk, alhamdulillah Ana dapat kabar kalau Kak Zainya sudah masuk. Kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zain, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Masya Allah, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Zai yang sudah meluangkan waktunya ya, Masya Allah, untuk membagi ilmu kepada kita. Ya, secara kita lihat ya, sekarang wujudnya fisiknya ya Allah, gantengan dia dibanding Ana sebenarnya. Cuma lebih ganteng lagi kalau nge-follow back Instagram saya. Nggak bercanda aja. Siap. Masya Allah, ta'ala. Ini kita izin ya Kak Zai untuk mempercepat waktu, kita lanjut ke acara berikutnya karena ada sholawatan yang insya Allah Al-Fakir juga ngebawainnya pendek-pendek aja ya. Bagi yang mau ikutan, tafadhol alaihi mashkuro. Kita ngambil sholawat yang umum-umum aja yang kalian tahu ya. Acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat oleh Al-Fakir sendiri. Mohon diresapi ya teman-teman ya. Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala li Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana ولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا
وجدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Insyaallah tabarakallah telah kita lewati acara salawatan bersama, telah kita lewati acara pembacaan qiraatul Quran, telah kita lewati acara pembukaan yang kita membaca bismillah bersama-sama. Marilah kita masuk ke acara puncaknya bersama pamateri kita yang Masya Allah tabarakallah ya. Walaupun masih muda tapi keilmuannya tidak diragukan lagi ya insyaallah ta'ala. Mari kita masuk ke acara selanjutnya yaitu perkenalan pemateri sekaligus penyampaian pemateri bersama Kak Zai. Untuk Kak Zai silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Falyatafaddal alaihi mashkuro ya Ustazi. Baik, Masya Allah, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, baik, perkenalkan nama saya Uzaifa Aslam. Teman-teman nanti panggil saya Zai. Zai alhamdulillah baru lulus tahun kemarin 2023 di pesantren Ayah, di pesantren Abu Abi di kota Tasikmalaya. Jadi Zai mondoknya di pondok Abi gitu, di pondok sendiri. Jadinya kayak nggak ngerasa mondok kalau gitu. Cuman alhamdulillah lulus di situ. Sekarang insya Allah lagi proses mau lanjut di Darut Tauhid di Bandung di Agim. Doain ya, semoga segalanya lancar. Itulah perkenalan singkat ya. Zai masih 19 tahun. Nah, jadi Masya Allah di sini mungkin ada yang lebih muda dari Zai atau yang lebih di atas sedikit ya. Izin Zai menyampaikan sedikit materi. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan bahas ya bucin. Apa bucin tuh? Budak cinta dan para pengikutnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan para admin sahabat fisabilillah. Semoga admin sahabat fisabilillah bisa terus istiqomah mengadakan kajian seperti ini, merangkul anak-anak muda dan menjadi contoh perubahan bagi anak-anak muda di negara kita Indonesia. Luar biasa, terima kasih kesempatannya yang diberikan untuk Zai, kesempatan malam ini untuk sharing. Dan yang saya cintakan, yang saya sayangi, yang saya banggakan juga teman-teman yang hadir malam ini, luar biasa pengorbanan teman-teman, pengorbanan waktu, pengorbanan infak juga ada, luar biasa untuk hadir dalam kajian online yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Semoga aktivitas ini menjadi bukti ketika kita dihisab kelak, kita pernah berkumpul bersama, kita pernah membahas Allah, membahas agama. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semua ya. Semoga menjadi penggugur dosa juga, amin. Baik, materi kita bucin, budak cinta, dan para pengikutnya. Aduh, ini cinta ya. Cinta tuh menarik banget kalau dibahas. Apa-apa yang berkaitan dengan cinta tuh biasanya menarik. Apa sih cinta itu? Teman-teman nanti bisa catat silahkan. Apa sih cinta itu? Apa itu cinta? Cinta adalah samudra yang tak pernah terukur kedalamannya. Asik. Cinta adalah samudra yang tak pernah terukur kedalamannya. Artinya, makna cinta itu luar biasa, luas banget. Dan gak bisa kita pahami apa sih cinta itu gitu ya. Karena cinta itu luas.
Kadang Zai paham dengan cinta, ternyata teman-teman paham dengan cinta tuh yang lain. Nah, misalkan cinta Zai itu suka dengan musik misalkan ya, ternyata cinta teman-teman nggak suka dengan musik, berarti kan beda cintanya, nggak sama. Cinta itu luar biasa, berbeda-beda. Nah, cinta itu adalah energi. Zai merangkum dalam kitab An-Nawawi, cinta itu adalah energi. Dengan cinta, yang jauh bisa menjadi dekat, yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah, yang rumit bisa menjadi sederhana. Itu dengan cinta. Jadi cinta itu adalah energi. Dalam sirah para sahabat salafus soleh, dulu itu ketika ingin mencari satu hadis para sahabat, contoh Imam Bukhari misalkan, ingin mencari satu hadis, itu luar biasa perjuangan mereka, berjalan beribu-ribu kilometer untuk mencari satu hadis doang. Bayangkan dulu nggak ada kendaraan, jadi mereka berjalan luar biasa, menginap di perjalanan, kemudian lanjut lagi jalan untuk mencari satu hadis, mencari ulama, mencari orang-orang soleh untuk mencari satu hadis. Nah, energi mereka itu luar biasa untuk mendapatkan satu hadis doang, karena mereka jatuh cinta dengan ilmu. Jadi energi mereka tuh kuat banget, beribu-ribu kilometer lewati, hujan lewati, panas lewati, karena energinya kuat banget. Kenapa? Apa yang bisa menguatkan dia sampai ingin mendapatkan satu hadis itu? Karena dia sedang jatuh cinta dengan ilmu. Ya, jadi bucin, budak cinta dan para pengikutnya. Contoh, teman-teman pengen jadi dokter, teman-teman pengen jadi ustazah, teman-teman pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi ustadz, pengen menjadi ulama misalkan. Maka ikuti. Bucin kan ya, budak cinta dan para pengikutnya. Maka ikuti apa saja sih langkah untuk menjadi ulama misalkan. Belajar. Jadikan energi itu untuk belajar. Jadikan energi untuk menuntut ilmu. Jadikan energi itu untuk jangan malas-malasan, rajin. Karena ingin menjadi ulama. Teman-teman pengen menjadi guru, jadikan jatuh cinta ingin menjadi guru itu sebagai energi. Maka langkah-langkah menjadi guru apa aja, ikutin. Maka harus pintar misalkan ya, harus menjadi contoh yang baik, harus bisa membawa perubahan untuk siswa-siswa yang akan kita ajarkan misalkan. Jadikan energi. Jadi cinta itu adalah energi. Nah, saya cerita dulu apa itu cinta ya. Jadi ini muqaddimah. Cinta itu adalah energi. Dengan cinta yang jauh bisa menjadi dekat, yang berat bisa menjadi ringan, yang rumit bisa menjadi sederhana, yang sulit bisa menjadi mudah dengan cinta. Seperti yang tadi saya ceritakan ulama. Nah, maka biarkan cinta kita menjadi energi untuk kita. Teman-teman jatuh cinta, jadikanlah itu energi untuk teman-teman meraih cinta itu. Nah, di dalam Al-Quran, baik teman-teman, mari kita mulai bahas materi. Di dalam Al-Quran, cinta disebut dengan 3 istilah. Di dalam Al-Quran, cinta disebut dengan 3 istilah. Istilah yang pertama adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu cinta yang naik turun. Mahabbah itu cinta yang naik turun. Makanya di dalam kalimat itu kita sering mendengar mahabbatullah atau mahabbatur Rasulullah. Mahabbatullah, misalkan kita nggak asing dengan kalimat mahabbatullah, cinta Allah. Nah, mahabbah itu cinta yang naik turun. Kalau mahabbatullah tandanya kita cinta kepada Allah emang naik turun. Kadang kita suka naik turun. Pernah ngerasain iman naik turun? Nah, karena di dalam kalimat juga udah jelas mahabbatullah. Kita cinta kepada Allah tuh kadang naik turun. Misalkan kita lagi cinta kepada Allah, tahajud dijalanin, sholat luar biasa, tepat waktu, doa, banyak sekali doanya, semangat doanya, zikir, menjaga diri dari maksiat karena lagi jatuh cinta, lagi naik cintanya kepada Allah. Nah, kadang ketika kita lagi turun, mulai lagi nanti ibadahnya males, misalkan doanya jadi sedikit. Itu mahabbatullah. Mahabbatullah itu cinta yang naik turun. Contoh, para ikhwan misalkan. Biasanya para ikhwan itu suka banget dengan elektronik. HP, laptop, atau apapun itulah misalkan. Contoh, HP-nya udah lama nih, udah 2 tahun pakai HP Samsung misalkan. Terus beli lagi HP iPhone. Nah, beli lagi itu
karena HP Samsungnya rusak, apa karena pengen ganti aja? Biasanya karena pengen ganti aja. Karena udah cintanya ke Samsung tuh udah menurun. Nah, mahabbatullah, cinta ke benda itu mahabbatullah. Akhwat, cinta kepada tas misalkan atau baju-baju bagus. Udah tahu di lemari itu banyak baju-baju bagus, tapi pengen beli lagi. Itu mahabbatullah. Cinta kepada benda itu mahabbatullah masuknya. Jadi gampang bosan gitu. Naik turun, cinta lagi, enggak lagi, mahabbatullah. Maka di dalam pernikahan, ini ngebahas ke pernikahan ya, itu enggak ada. Semoga mawaddah warohmah mahabbatullah enggak ada. Semoga mahabbah enggak ada. Tapi mawaddah warohmah seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi cinta di dalam Al-Quran ada 3 istilah. Yang pertama, mahabbah. Cinta yang naik turun. Kemudian yang kedua, itu ada mawaddah. Nah, ini. Mawaddah itu cinta yang semakin bertambah ketika melihat jasa-jasanya. Cinta yang semakin bertambah ketika kita merasakan jasa dari orang yang kita cinta. Itu namanya mawaddah. Makanya di dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu ada kalimat kan waja'alna bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah itu ayat tentang nikah. Contoh, cinta yang semakin bertambah ketika melihat jasanya. Teman-teman pernah lihat gak di sosial media misalkan ada atau di film lah, ada pasangan yang udah tua tapi mereka tuh setia banget. Atau misalkan ada pasangan yang dimana, mohon maaf ya, si suaminya itu sakit misalkan. Sakitnya tuh udah parah banget, gak bisa kerja, gak bisa menafkahi, udah gak bisa ngapa-ngapain lah. Tapi istrinya tuh luar biasa setia banget. Nah, kenapa bisa setia banget? Bisa jadi ketika sehat suaminya, ketika masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa menafkahi, jasanya luar biasa kepada istrinya. Memberikan jasanya luar biasa kepada istrinya yang menjadikan istrinya itu bertahan jatuh cintanya karena jasa suaminya luar biasa. Sama seperti orang tua. Kita nggak mungkin sama orang tua cintanya turunnya tuh sampai udahan hubungan sama orang tua, nggak mungkin. Kita pasti selalu ada hubungan dengan orang tua. Karena itu orang tua kan banyak jasanya kepada anaknya. Karena dengan banyak jasanya kepada anaknya, makanya kita tuh selalu ada rasa rindu kepada orang tua. Misalkan mohon maaf ya, ada orang tua yang udah meninggal. Padahal udah meninggalnya tuh udah lama. Tapi kita setiap tahun selalu merindukan orang tua. Kenapa? Karena jasa orang tua kerasa kepada kita. Nah, itu yang dinamakan cinta mawaddah tuh seperti itu. Makanya di dalam pernikahan semoga mawaddah ya, warohmah. Semoga mawaddah. Semoga pasangan ini selalu memberikan jasa. Suami memberikan jasa kepada istrinya, istrinya memberikan jasa kepada suaminya agar apa? Agar bertahan. Nanti masuknya ke dalam kategori cinta mawaddah. Kemudian yang terakhir itu ada cinta rahmah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan rahmah. Nah, kalau rahmah itu cinta tingkat tertinggi. Rahmah itu cinta tingkat tertinggi. Rahmah itu adalah cinta Allah yang diberikan kepada seorang hamba, yang menjadikan dosa-dosa hamba itu dihapus, yang menjadikan hamba itu mudah menjalani aktivitas, yang menjadikan hamba itu segala aktivitasnya tuh selalu melibatkan Allah, yang menjadikan hamba itu setiap ada problem itu langsung curhat kepada Allah, minta jawaban kepada Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang diberikan cintanya rahmah. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita, budak cinta dan para pengikutnya. Apakah kita ingin mencari cintanya rahmah, cintanya Allah? Kadang kita anak muda misalkan ya, Zai juga anak muda, sulit gitu ya untuk mencari cintanya Allah. Misalkan lebih suka teman-teman kalau scroll TikTok nih, lebih suka nonton dakwah, potongan-potongan dakwah, apa nonton yang bersifat duniawi, misalkan kayak musik atau apa, dance K-pop, apalagi edit Tahyung, edit Jungkook, apalagi lah pokoknya gitu-gitu ya. Teman-teman lebih suka apa nih? Kalau teman-teman lebih suka dengan potongan-potongan dakwah, tandanya teman-teman sedang berusaha mencari cinta rahmah. Makanya budak cinta dan para pengikutnya, hati-hati. Kita cintanya kepada siapa nih? Jangan sampai kita cintanya salah dan kita mengikuti yang salah. Nantinya jadi kecewa. Pasti seperti itu.
Ketika kita mengikuti cinta yang salah dan cara mengikutinya juga salah, nanti ujung-ujungnya kecewa. Maka udah yang aman-aman aja. Mulai sekarang hijrah, oke? Anak-anak muda jadi bawa perubahan untuk teman-teman yang lain. Sekarang hijrah, mulai nih kurang-kurangin lah cinta-cinta terhadap dunia misalkan ya. Masih suka apa? Musik-musik misalkan musiknya yang rock-rock misalkan ya. Sekarang kurang-kurangin lah. Sekarang sering-seringin dengar murojaah. Mari kita berusaha sama-sama dapetin cinta rahmah. Ya, cintanya Allah. Itu ada 3 istilah. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yang menjadi PR untuk kita, ini cinta yang pertama, cinta mahabbah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah, saya ulangi lagi. Ada mahabbah, ada mawaddah, dan ada rahmah. Nah, yang menjadi PR untuk kita semua itu mahabbah, cinta yang naik turun. Bagaimana kita sebagai umat muslim agar cinta kepada Allah itu selalu naik gitu, setia terus. Jangan sampai turunnya tuh wah jauh banget gitu ya, sampai kita jauh sama Allah. Bagaimana umat muslim bucin, budak cinta dan para pengikutnya bucin kepada Allah dan selalu mengikuti cara yang benar, selalu mengikuti agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus mengikuti apa aja? Bagaimana caranya agar cinta mahabbah kita yang tadi naik turun bisa setia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya yang pertama. Jadi 3 istilah ya di dalam Al-Qur'an. Sekarang jawabannya, pertanyaannya teman-teman nanti catat dulu. Bagaimana agar cinta mahabbah kita, ini PR kita semua. Mahabbah kita itu setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jawabannya di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Jawabannya di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Ya. Mari kita tadabbur teman-teman, nanti teman-teman buka, baca dan lihat artinya. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, saya baca artinya langsung ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin setia, ingin bucin kepada saya dan ingin mengikuti untuk meraih cintanya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus mudah, harus siap mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat. Harus mau mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat. Kita semua malam ini, teman-teman hadir di sini, teman-teman sedang mendengarkan nasihat agama. Zai memberikan nasihat. Teman-teman sedang mendengarkan nasihat. Nah, ketika teman-teman mendengarkan dan mengamalkan nasihat apa yang Zai sebutkan, yang Zai lontarkan kepada teman-teman dan teman-teman amalkan nasihat yang diberikan Zai, maka teman-teman termasuk yang pertama, yang tadi sedang mengejar mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mau mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat dari siapapun, jangan dari Zai aja. Jangan dari para ulama saja, jangan dari para ustadz saja, jangan dari para guru, jangan hanya dari orang tua saja. Dari teman pun kita harus belajar mendengarkan nasihat. Contoh, mohon maaf ya, misalkan teman kita tuh, misalkannya nakal banget, nakal banget. Tapi suatu saat dia tuh tiba-tiba gak tahu kesurupan apa ya, tiba-tiba dia tuh nasihatin kita, terus ngomongnya tuh benar gitu ya. Ngomongnya tuh hebat, tiba-tiba nasihatin kita, padahal dia tuh nakal banget, tapi dia tiba-tiba nasihatin kita. Dengarkan, jangan sampai lu emang tahu apa sih, misalkan emang kamunya aja masih gitu, jangan nasihatin aku lah, misalkan. Jangan gitu. Ketika ada nasihat yang benar, dengarkan dan ikuti. Ini termasuk sifat orang beriman tuh seperti ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jawabannya bagaimana caranya kita bucin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara-caranya bagaimana? Tadi cara yang pertama, harus belajar mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat. Sekarang cara yang kedua, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Surah ke-26 ayat 83. Di situ ada doanya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Robbi habli hukma wal hikni bis sholihin.
Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, berikanlah aku ilmu dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Nah, maka yang kedua, jangan jauh dari orang soleh. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki seperti ini. Ustadz Hanan Ataki itu, saya masih ingat perkataannya seperti ini. Teman-teman, kalau misalkan iman teman-teman pengen bertahan, teman-teman pengen dapat teman yang baik, maka hadir di dalam majelis ilmu. Contoh, ada event kajian, ikutan. Hari ini, malam ini, teman-teman ikutan kajian online. Kita semua sedang berkumpul dengan orang-orang yang sama tujuannya sedang mencari rahmat Allah. Yang sama tujuannya sedang hijrah. Nah, kita semua yang di sini insya Allah termasuk orang-orang soleh. Maka berteman. Jadikan relasi, sahabat fisabilillah ini luar biasa nih panitia. Mengumpulkan ada berapa? 278 peserta. Berada kumpul di dalam majelis sahabat fisabilillah. Kita semua nggak kenal semua. Saya nggak tahu teman-teman semua. Tapi kita dengan Zoom ini, keluar dari Zoom ini kita bisa saling perkenalan. Kita bisa saling mengenal dan menjadikan mereka sebagai teman hijrah kita. Insya Allah kita semua yang berada di sini orang-orang soleh. Maka itu berteman dengan orang-orang soleh. Maka kata Ustadz Hanan Ataki di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ustadz Hanan Ataki itu nggak pernah lepas kalau ngebahas tentang iman tuh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Itu di dalam surah At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jangan jauh dari orang-orang soleh. Sama kalimatnya. Kalau tadi dalam Asy-Syu'ara wal hikni bis sholihin, pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Kalau di dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Jangan jauh dari orang-orang soleh. Maka mulai kali ini teman-teman hijrah. Kemarin tiket Coldplay. Oh, rame banget tuh di Twitter. Tiket Coldplay itu harganya Zai Zai nyari tahu ya dari teman Zai. Katanya harga satu tiketnya itu harganya 1,7, 1.700.000. Itu yang duduk paling belakang katanya. Kalau yang mau depanan lagi itu 2.500.000 kalau nggak salah. Tiket Coldplay. Dan banyak orang yang ikutan. Umat muslim juga banyak yang ikutan. Sekarang ada event kajian nih misalkan. Ada infak 15.000. Ada infak 25.000. Wih, berat banget ngeluarinnya. Ada infak masjid misalkan 5.000. Berat banget. Waktu ada tiket Coldplay atau misalkan ada Cha Eun Woo datang ke Jakarta, harganya 5 juta. Gaskeun. Wah, misalkan ya. Atau misalkan ada Tahyung datang ke Indonesia. Kalau pengen lihat Tahyung harus bayar ya, misalkan 4 juta. Oke, nggak apa-apa 4 juta. Semangat banget. Waktunya infak untuk kajian, infak untuk dakwah, infak untuk agama kita. 20.000 misalkan. Beratnya gitu. Beratnya. Hati-hati ya. Hati-hati. Beratnya ya. Jadi ingat YouTuber ini beratnya. Maaf. Jangan terlalu serius ya. Bercanda aja, bercanda. Ya. Hati-hati berkumpul dengan orang-orang soleh itu jangan disusah-susahin ya. Misalkan ada event kajian nih di tempat teman-teman, ada Ustadz Hanan Ataki datang atau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapa lagi, Muzamil, atau ada Ustazah Halimah misalkan, atau ada Ustazah Oki datang ke wilayah teman-teman, ikutan. Misalkan ada infak, misalkan ada 15.000, gak apa-apa, kasih. Itu untuk pahala kita loh. Ya, jangan jauh dari orang-orang soleh, nggak akan rugi kalau teman-teman punya orang-orang soleh. Justru teman-teman rugi kalau misalkan punya teman yang ya misalkan luar biasa gitu. Kalau sama dia tuh maksiat tuh deket banget gitu ya. Kalau sama dia tuh uang tuh gampang habis. Kalau sama dia tuh bawaan gibah tuh luar biasa gitu. Hati-hati. Bersyukur kalau teman-teman punya teman yang masih mengingatkan. Misalkan ada azan, sholat dulu yuk misalkan. Lagi nongkrong ternyata ada azan misalkan. Kita lagi ngobrol-ngobrol terus teman kita dengar azan, jangan dulu ngobrol, dengerin azan dulu misalkan ya. Luar biasa loh, ingetin jangan sampai kamu sok-sokan misalkan ya. Atau misalkan contoh kita hijrah, bikin story, postingan, konten dakwah. Tiba-tiba ada yang komen, Masya Allah Ustazah sekarang udah dakwah-dakwah aja ya. Jangan sakit hati, gak apa-apa. Hijrah tuh pasti gitu ya. Belajar agama tuh godaannya luar biasa. Zai bikin konten dakwah, gak semua orang suka. Zai bikin konten ceramah misalkan ya, atau misalkan dakwah kemana-mana, gak semua orang suka.
Karena kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada perkataan seperti ini. Gak setiap apa yang kita lakukan, gak semua orang suka. Setiap apa yang kita lakukan, gak semua orang suka. Tapi ada juga orang yang suka. Ada juga orang yang mendukung. Nah, orang yang suka, orang yang mendukung kita, mereka lah harus dijadikan sebagai teman kita. Yang menjatuhkan gak usah. Yang kerjaannya nyindir misalkan atau apapun, udah biarkan aja. Jadikan sebagai bahan pembuktian. Oke, akan saya buktikan. Zai dulu seperti itu waktu di pondok tuh. Zai waktu di pondok bilang ke teman-teman, doain ya misalkan, doain ya pengen hafal Quran. Dulu di pondok, saat teman-teman istirahat, Zai baca Quran. Di saat yang lain istirahat, Zai baca Quran, ngafalin Quran. Teman Zai datang, baca Quran, kan gitu ya. Jadi malu Zai itu. Dulu Zai awal bikin konten, teman Zai juga bilang gini, dah Zai lah gitunya, gak usah bikin konten-konten, susah sekarang mah, saingannya banyak, gak akan FVP, gak akan dikenal, gak akan bla bla bla, pokoknya apa-apa gitulah. Tapi Zai minta nasihat kepada Pak Kiai waktu di pondok. Kata Pak Kiai, sebenarnya tujuan kamu dakwah, sebenarnya tujuan kamu bikin konten itu apa Zai? Kalau tujuannya pengen dikenal banyak orang, kalau tujuannya pengen terkenal, itu tujuan yang hina, kata Pak Kiai itu. Tapi kalau tujuan kamu ingin mengajak orang-orang untuk mengenal Allah, ingin dakwah, itu tujuan yang mulia. Jadi itu langsung sakit hati, bukan sakit hati, langsung kaget. Siap Pak Kiai gitu ya. Hari ini Zai akan dakwah, insya Allah niat Zai lurus, doakan Pak Kiai. Gitu ya. Setiap tujuannya Allah, tuh insya Allah Allah berikan kekuatan. Jadi ingat tadi ya, yang kedua apa? Jangan jauh dari orang soleh. Yang pertama tadi harus belajar menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Yang kedua, jangan jauh dari orang soleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, bucin, budak cinta dan para pengikutnya. Bagaimana agar kita bucin kepada Allah dan mengikuti langkah-langkahnya untuk mencintai Allah? Maka yang ketiga adalah doa yang diriwayatkan oleh hadis Imam At-Tirmizi. Teman-teman boleh nanti searching doanya, kalau nggak salah ada di Google gitu. Kalau nggak salah ya, doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa habba min yuhibbuka. Nanti kalau nggak salah ada di Google, nanti teman-teman bisa cari, terus salin dan simpen ke materi ya. Jadi doa ini itu doa untuk minta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini, ya Allah, aku memohon cintamu dan jadikan aku jatuh cinta kepadamu. Dan jadikan setiap amalan itu membuat aku dekat denganmu. Itu doa tentang jatuh cinta. Doa untuk minta cintanya Allah. Ahli hikmah berkata seperti ini. Ahli hikmah itu orang-orang yang berilmu. Itu berkata seperti ini. Ada satu quotes seperti ini. Ketika kita semua, ketika kita ingin menaiki lantai 3, jangan lihat lantai 3-nya. Contoh, mau naik lantai 3, ini ceritanya nggak ada lift ya, hanya tangga doang. Mau naik lantai 3, jangan dilihat lantai 3-nya, nantinya takutnya, tinggi banget gitu ya, jauh banget, males misalkan. Jangan dilihat lantainya, tapi fokus dan lihat tangganya, jalani perlahan-lahan. Begitupun kalau kita ingin jatuh cinta dengan Allah, maka perlahan-lahan, tenang, pelan-pelan. Teman-teman misalkan baca Quran sehari itu cuma 1 ayat, gak apa-apa, asalkan istiqomah tuh gak apa-apa. Daripada 1 hari 1 juz, semangat banget 1 hari 1 juz, besoknya malas, akhirnya 1 bulan gak ngaji lagi misalkan. Jangan sampai gitu. Yang penting tenang, slow down, balem, bawa kalem, santuy. Teman-teman pengen belajar tahajud misalkan, bangun nih, pasang alarm 10 alarm misalkan ya. Ya intinya alarm lah, mau berapapun intinya alarm. Ting sampai akhirnya bangun jam 3 misalkan. Ternyata pas bangun hari pertama, cek alarm, matiin alarm, tidur lagi. Masuk hari kedua, bangun, cek alarm, malah scroll TikTok, tidur lagi. Hari ketiga, bangun tahajud misalkan ya, jam 3, matiin alarm, udah duduk, dingin,
tidur lagi. Tenang, bertahan. Yang penting udah bisa bangun tuh udah bagus. Tenang, hijrah, slow down, pelan-pelan. Ternyata hari keempat bangun, udah mulai ngerasa, ini udah 4 hari aku bangun terus tapi nggak tahajud. Udahlah, paksain wudhu misalkan. Wudhu. Ternyata sholatnya cuman 3 rakaat misalkannya, 2 rakaat dan 1 witir misalkan. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, untuk menggapai cintanya Allah itu seperti itu. Seperti naik tangga. Pelan-pelan. Yang penting gak kerasa tiba-tiba udah di lantai 3. Nah, kita pun ingin mencintai Allah pelan-pelan. Belajar teman-teman untuk mendahulukan cintanya Allah. Karena jatuh cinta itu, ini unik banget ya, ngomongin cinta. Bucin, budak cinta dan para pengikutnya. Jatuh cinta itu butuh latihan. Jatuh cinta itu perlu belajar. Gak bisa asal. Kita mencintai seseorang itu butuh latihan. Kalau tiba-tiba jatuh cinta, saya yakin cintanya gak akan bertahan lama. Jadi jatuh cinta itu butuh latihan, pelan-pelan. Contoh, kita jatuh cinta kepada Allah butuh latihan. Butuh latihan untuk mendahulukan cintanya Allah. Contoh, bangun tahajud jam 3 pagi. Kalau teman-teman mencintai tubuh teman-teman mencintai fisik teman-teman mencintai dunia, saya yakin teman-teman memilih tidur. Tapi kalau teman-teman jatuh cinta kepada Allah, saya yakin teman-teman milih tahajud. Padahal itu waktu istirahat loh. Teman-teman bisa istirahat. Tapi teman-teman memilih tahajud. Tandanya teman-teman mendahulukan cintanya Allah. Contoh, lagi ngobrol nongkrong sama orang-orang. Nah, ternyata orang-orang tuh lagi pada gibah misalkan ya. Lagi pada ngomongin, siapalah intinya lagi pada gibah. Kamu tahu nggak Messi misalkan? Kamu tahu nggak Jungkook, kamu tahu nggak Chanwo? Pokoknya lagi gibah lah intinya. Lagi pada gibah. Tapi kalau kamu ikut gibah, tandanya kamu mencintai dunia, kamu mencintai ya bersifat duniawi. Tapi kalau kamu belajar menghindar dari gibah, udahlah jangan di sini. Nanti kalau di sini malah jadi gibah. Misalkan menghindar dari lingkungan yang sedang gibah, teman-teman mendahulukan cintanya Allah karena Allah kan melarang gibah. Contoh, Allah satu lagi nih contoh ya. La taqrabuz zina, misalkan ya. Kata Allah, jangan jauhi zina. Zaman sekarang tuh luar biasa. Pacaran tuh banyak banget. Bahkan udah jadi hal biasa gitu, gak aneh. Orang yang pacaran tuh gak aneh. Romantis-romantisan belum halal tuh sekarang jadi gak aneh. Ngeri banget sekarang. Nah, kalau teman-teman memilih pacaran, tandanya teman-teman mengabaikan cintanya Allah. Tapi kalau teman-teman memilih gak pacaran, teman-teman tandanya mendahulukan cintanya Allah. Sekarang di Indonesia itu data statistik di berita CNN Indonesia 2023, data statistik wanita yang minta nikah dini karena banyak kasus hamil di luar nikah. Sekarang itu 2023, totalnya itu ada 50.000 kurang lebih. Itu data statistik di CNN Indonesia. Ini Zain baca fakta aja ya, berita 2023 itu ada 50.000 kurang lebih wanita. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara pacaran biasanya. Saya juga sering nih di TikTok tuh berita tentang pacaran yang zina, keciduk SMP di rumah kosong. Apalagi lah pokoknya berita-berita gitu. Itu gara-gara pergaulan yang bebas luar biasa. Makanya kata Allah, la taqrabuz zina. Perintah Allah itu untuk melindungi kita. Gak mungkin perintah Allah itu untuk menghancurkan kita. Kalau kita melanggar perintah Allah, yang tadi efeknya terjadi banyak kasus wanita yang hamil di luar nikah. Itu gara-gara apa? Pergaulan yang luar biasa. Ya, dikit-dikit 1 bulan dekat misalkan sama cowok, 2 bulannya cowoknya tiba-tiba ngajak makan, tiba-tiba ngajak main. Hati-hati, sembarang cowok yang seperti itu hati-hati. Nanti teman-teman, karena kemarin juga kasusnya terjadi, modusnya sih diajak makan, ternyata dimasukin ke rumah kosong. Di berita ini dimasukin ke rumah kosong, langsung disuruh minum air keras gitulah sampai mabok si ceweknya, dan dizinahi di situ sampai 3 hari berturut-turut. Luar biasa kan? Ngeri zaman sekarang. Hari ini kita hidup di akhir zaman, teman-teman, dimana maksiat itu luar biasa. Kata Ustadz Adi Hidayat, maksiat hari ini di zaman sekarang tuh lebih parah. Dulu dalam sirah kisah Nabi
Nabi siapa yang dulu ada kejadian Sodom itu ya? Seperti lupa lagi. Nabi siapa? Nabi Lot. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu waktu zaman Sodom itu ya, mohon maaf ya, kaum Nabi Sodom Lut. itu. Bukan. Oh, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Nabi Lut. Oke. Mohon maaf atau ya, saya juga ada manusia ya. Nabi Lut. Iya. Dulu, balik lagi. Dulu kaum Sodom itu, mohon maaf ya, itu laki-laki doang. Gak ada yang perempuan. Laki-laki sama laki-laki doang. Zaman sekarang, laki-laki sama laki-laki ada. Perempuan sama perempuan ada. Bahkan ada yang ke laki-laki iya, ke perempuan iya. Bahkan yang paling parah, sekarang ada yang ke hewan juga. Teman-teman pernah lihat kan beritanya? Nah, kata Ustadz Hidayat, ketika maksiat lebih parah dari para sejarah dahulu yang ada di dalam Al-Quran, sekarang maksiat lebih parah. Tandanya, akhir zaman makin dekat. Pertanyaannya, bekal apa yang udah kita siap menghadap akhir zaman? Maka dari itu, sekarang kita waktunya bucin kepada Allah. Waktunya bucin, budak cinta, mengikuti apa yang Allah suka. Kalau kata Allah tinggalkan ini, tinggalkan. Kalau kata Allah lakukan ini, lakukan. Karena akhir zaman makin dekat, fitnah makin luar biasa. Semoga kita anak muda, terutama nih di grup sahabat fisabilillah, kita semua yang hadir di sini, Zai mohon tolong menjadi anak muda yang bisa membawa perubahan kepada orang lain. Tolong menjadi anak muda yang sama-sama kita berjuang dakwah. Tolong bantu Zai, tolong bantu Pak Kiai, tolong bantu para ulama yang ada di Indonesia. Tolong jadilah anak muda yang bisa membawa perubahan. Tolong bantu dakwah kami, ya. Tolong bantu dakwah kami dengan cara apapun, silahkan. Karena Kak Zai ceritain pas Nabi Muhammad hidup. Maka dari itu, semoga bucin kita ini bukan kayak yang dunia lagi ya. Sekarang udah hijrah. Semoga dengan Zoom ini kita belajar bahwasanya kita belajar bucin, budak cinta dan para pengikutnya. Jangan bucin lagi, kurangin bucin-bucin terhadap sifat dunia. Sekarang belajar bucin kepada Allah SWT dan mengikuti apa yang Allah suka. Jadilah anak muda pembawa perubahan. Kalian harus punya value. Kita semua harus punya nilai, harus punya harga diri. Jadilah anak muda yang membawa sejarah. Jadilah anak muda yang menciptakan sejarah. Tolong, teman-teman yang ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang solehah. Teman-teman ingin menjadi guru, jadilah guru yang solehah. Teman-teman ingin menjadi apapun, tolong. Dakwah itu kewajiban kita semua. Ingin menjadi apapun, kita harus tetap berdakwah. Bukan hanya tugas ustadz, ulama, bukan hanya tugas kami, tapi tugas kita semua. Teman-teman ingin menjadi apapun, silahkan. Tapi tetap kewajiban kita sebagai anak muda umat muslim berdakwah itu jangan sampai terlepas. Semoga bucin kita kepada Allah SWT lebih meningkat. Dan semoga ilmu yang Zai sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan tentunya. Baik, Zai rangkum sedikit ya. Jadi, cinta itu adalah energi. Dengan cinta, yang sulit bisa menjadi mudah, yang jauh bisa menjadi dekat, yang berat bisa menjadi ringan, yang rumit bisa menjadi sederhana. Cinta itu adalah energi. Nah, semoga apa yang kita cinta hari ini, teman-teman mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai apapun itu, jadikan energi untuk meraih cintanya itu. Nah, kemudian hati-hati. PR kita itu mahabbah yang tadi. Kan ada mahabbah, mawaddah, ada rohmah. Nah, PR kita tuh mahabbah, cinta yang naik turun. Semoga bucin kita itu naik terus, setia kepada mahabbah Allah SWT. Dengan cara apa? Tadi pertama dalam surah Az-Zumar ayat 18. Dengan cara belajar untuk menerima nasihat, menerima masukan, dan mengamalkan nasihat. Kemudian yang keduanya dalam surah Asy-Syu'ara dan At-Taubah. Asy-Syu'ara dalam ayat 83, At-Taubah ayat 119. Yang dimana kedua itu jangan jauh dari orang soleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, hati-hati. Jangan lepas dari doa. Yang tadi doanya. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbi min yuhibbuka. Yang tadi ya. Doa untuk dicintai Allah SWT. Nah, itulah yang Zai sampaikan untuk kesempatan malam ini. Zai hanya sedikit sebenarnya menyampaikan materi tentang cinta ini. Karena yang Zai mau itu bisa diamalkan sama teman-teman. Jadi meskipun sedikit dan sesederhana serangkum mungkin materi yang kita dapat hari ini, tolong ya
bisa diamalkan sama teman-teman. Tolong bantu dakwah kami semua. Tolong bantu umat Islam hari ini agar bisa berjaya kembali, agar bisa membawa perubahan terutama anak-anak muda. Ya, terutama kita semua sebagai anak-anak muda. Tolong berikan contoh yang baik kepada orang lain di luar sana. Tolong menjadi perubahan, menjadi pembawa perubahan terutama dalam agama Islam. Ya. Tolong menjadi contoh yang baik. Baik, semoga Zai yakin kalian pasti bisa. Kalian hadir di sini ini amanah dari Allah SWT. Kalian hadir di sini bisa jadi Allah pengen ngasih tugas kepada kalian. Kalian hadir di sini bisa jadi Allah itu memberikan, ingat tadi malam kamu membahas tentang agamaku, agama Allah. Bisa jadi Allah memberikan amanah kepada kalian biar kalian bisa menjadi pembawa perubahan terutama untuk agama kita, ya. Bantu para ulama, bantu para orang-orang soleh yang ada di Indonesia oleh anak-anak muda. Baik, itulah bucin materi yang singkat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang soleh dan orang-orang yang bisa bucin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ya kepada moderator. Falehi faliyatafadhol. Barakallahu li wa lakum. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, telah kita simak penyampaian materi yang singkat, padat, jelas, ringkas, udah apa lagi tuh. Udah pokoknya banyak dah, udah singkat, padat, ringkas dah pokoknya dah. Yang intinya tuh kalau bahasanya orang Betawi mah, lu paham dah. Ya, diamalin, jangan lupa bantu dakwah kami. Karena ini sedikit curhat ya Kaza ya, karena saya pun pendakwah. Saya pun pendakwah juga. Jadi kadang-kadang nih ya Kaza ya, ketika orang itu pengen ngisi kajian atau dengar kajian orang aja tuh kadang-kadang milih-milih. Jadi kita yang sebagai pendakwah nih kadang-kadang suka repot. Apalagi ya Kak Zai ya yang sudah namanya kabir. Kalau anak kan beda. Karena kan di sini cuma di kampung-kampung doang. Kalau Kak Zai kan namanya sudah kabir kan. Jadi Kak Zai ini lebih repot loh sebenarnya loh. Serius. Ya, Karena betul. kalian itu nanti di yaumil hisab, nanti Kak Zai yang tanggung jawab. Oh kamu pernah ngajarin ini tapi ini kok nggak ngamalin. Makanya kalau kalian sayang sama Kak Zai, amalin yang Kak Zai bilang. Jadi baper. Loh, saya juga jadi Bantu baper ya. Bantu kami. ya Kak Zai, bisa yuk di follow back Instagram saya teman-teman. Bisa ya Kak Zai. IG saya juga Kak Jai. Oh, beda. Ini namanya privilege moderator. Ini privilege moderator ini. Insyaallah. Tanya jawab enggak? Allah, ya. Oh iya tuh, moderator. Sabar dong. Cariin suasana dulu. Oke, teman-teman. Nanti di tag ya di IG, jangan lupa dilihat. Ya, harus disukai Kak Jai. Harus salah Harus direspon Kak Jai. harus disukai banget. Harus dong. Respon. Terus di repost. Ini bisa dapat nomor WA-nya Kak Zai sih? Kak Zai baper dong. Moderator tolong dikondisikan. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Telah selesai penyampaian materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya, Al-Fakir mau nanya dulu deh ke Kak Zai, ini mau diambil berapa pertanyaan Kak Zai kira-kira? Boleh deh, 3 dulu. 5 dong, 5. Oh ya udah, 5 dulu ya. Harus Sepakat ya, banyak. 5 dulu ya. Juga 7. Banyak Kak Zai. Dari banyak Kak Zai. Teman-teman. Tenang dulu. Insyaallah. Kita ambil 5 pertanyaan dulu. Karena balik lagi waktunya udah semakin sempit ya. Jadi kita ambil 5 pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Untuk yang raise hand. Dari Kak siapa nih? Di Ana ya. Di Ana itu kelihatannya yang pertama itu Kak Bunga Aurelia. Buat Kak Bunga Aurelia, kalau ingin bertanya, silahkan di on mic. Jika menutup aurat, silahkan
di on cam. Falyatafaddal alaihi mashkura. Silahkan bertanya Kak Bunga Aurelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami tetap kasih rasa cinta terhadap seorang yang merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Ini katanya tidak sebagai kutub atau hanya sekedar pada bicara saya yang bertanya pada Apa pertanyaannya? Gak kedengaran. saya ingin bertanya bagaimana cara kita bisa melupakan dan tidak menghiraukan rasa cinta Bisa melupakan dan tidak menghiraukan rasa cinta kepada seseorang, dan bagaimana cara kita bisa dapat bagaimana cara kita menghilangkan dan menghiraukan cinta kita kepada seseorang, dan bagaimana cara bisa move on ya? dan supaya tetap istiqomah tidak berbuat Oh, tetap istiqomah di dalam cinta Allah ya. Oke, baik. Bagaimana cara kita menghilangkan atau menghiraukan cinta kita kepada seseorang? Baik, teman-teman. Cinta itu adalah perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta, itu nggak bisa kita hilangkan, nggak bisa. Allah menciptakan bahagia, bahagia nggak bisa dihilangkan. Allah menciptakan sedih, sedih nggak bisa dihilangkan. Allah menciptakan kecewa, kecewa nggak bisa dihilangkan. Allah menciptakan jatuh cinta pun nggak bisa kita hilangkan. Pasti akan kita rasakan. Mau kecewa, jatuh cinta, cemburu, marah, senang, bahagia, pasti kita rasakan. Karena itu sifat yang udah Allah berikan kepada manusia ya. Nah, begitupun jatuh cinta kepada seseorang, nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita olah. Contoh, cinta itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Gak mungkin ketika kita jatuh cinta kepada seseorang membuat kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Berarti kalau kita jatuh cinta kepada seseorang malah makin jauh kepada Allah, tandanya itu bukan jatuh cinta, tapi hanya nafsu. Ya, kan yang memberikan cinta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memberikan jatuh cinta nih kepada seseorang, dia tuh lagi jatuh cinta kepada seseorang. Nah, karena cinta itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia jatuh cinta malah makin jauh kepada Allah, tandanya bukan jatuh cinta. Bisa jadi itu nafsu yang dikejarnya. Tapi kalau dia jatuh cinta kepada seseorang, tapi malah dia tuh menjadikan motivasi misalkan ya. Contoh, saya jatuh cinta kepada Agim, kepada ulama, kepada Agim. Dia jatuh cinta gitu, pengen banget deket beliau, pengen banget duduk bareng beliau. Maka saya jadikan motivasi bagaimana sih biar bisa duduk dengan beliau. Jatuh cinta nih misalkan kepada seseorang. Maka Jay, mungkin saya harus tambah ilmu, harus sering belajar biar bisa satu bangku dengan ulama misalkan. Sekarang contohnya jatuh cinta dengan seseorang. Pertanyaannya, kalau kamu ngejarnya langsung, contoh ya, jatuh cinta dengan seseorang, kamu lagi jatuh cinta sama si A, kamu langsung kejar tuh langsung, tandanya nafsu. Tapi kalau kamu berpikir bagaimana ya biar pantas dengan seseorang itu gitu. Gimana ya biar aku tuh memantaskan diri dengan seseorang itu. Biasanya di umur-umur 20 nih, ada yang umur 20 di sini. Nih mulai banyak pertanyaan. Mulai banyak pertanyaan dari keluarga, dari saudara, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Ya, suka greget ya. Iya benar. Iya benar. Misalkan dari tetangga atau dari teman, kapan sih kamu mau nikah misalkan ya. Nah, pertanyaan seperti itu kadang suka greget ya. Nah, maka jadikanlah
Kalau kamu jatuh cinta dengan seseorang, kamu pantaskan diri. Contoh misalkan kamu siapa ya? Kamu jatuh cinta dengan orang yang soleh misalkan, orang yang pintar. Pertanyaannya, kita pantas gak gitu ya dengan orang itu? Jadikan motivasi dulu. Oh, kita harus memantaskan dulu nih, harus pintar, harus soleh. Dan mohon maaf, jangan dikejar orangnya, tapi kejar sifatnya. Karena bisa jadi kalau misalkan gak jadi jodoh, bisa jadi kamu diberikan yang lebih baik dari dia. Maka itu kan doanya itu jangan minta orangnya, tapi minta sifatnya. Doanya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Teman-teman bisa catat, teman-teman yang sedang berjuang mencari jodoh. Ya, pastilah, pasti. Kita semua pasti melewati masa-masa di mana kita butuh seseorang, butuh teman hidup. Nah, maka di dalam Islam itu ada aturannya. Jangan lepas dari doa ini. Surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina. Ya, perhatikan. Perhatikan kalimatnya. Wahai ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan yang soleh, pasangan penyejuk hati sebagai pemimpin untuk kami. Lihat, berikanlah kami pasangan yang soleh. Gak mungkin doanya, berikanlah kami tahyung, berikanlah kami jungkok. Enggak. Maka dari itu, jangan doanya minta orangnya, tapi minta sifatnya. Nah, yang tadi pertanyaannya, untuk menghilangkan jatuh cinta itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengelola untuk menjadikan motivasi. Untuk memantaskan diri, mengejar skill, misalkan untuk bisa mencintai seseorang biar pas. Gitu. Nah, kemudian yang tadi itu apa? Bagaimana untuk istiqomah kita cinta kepada Allah, misalkan ya. Bagaimana untuk istiqomah kita cinta kepada Allah. Untuk cinta kepada Allah itu sebenarnya kuncinya ada satu sih, yaitu jangan lepas berdoa. Berdoa itu zikir lah, zikir mengingat Allah. Berdoa itu kan mengingat Allah, zikir tuh mengingat Allah. Makanya di dalam sholat, hati-hati, sholat jangan terlambat terus ya, harus tepat waktu. Di dalam sholat, itu isi sholat itu dari takbir sampai salam itu isinya doa semua. Doa semua, isinya doa semua. Karena itu kuncinya cuma satu. Kalau pengen dekat sama Allah, istiqomah sama Allah tuh jangan lepas dari doa. Karena kata Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim, hadisnya sahih, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu bisa mengubah takdir. Kalau kita ingin istiqomah kepada Allah, maka jangan lepas dari doa. Biar takdir kita itu selalu baik, biar takdir kita itu selalu dekat dengan Allah. Makanya kita nggak pernah lepas dari doa. Rabbi zidni ilma, atau misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Berikanlah takdir kami baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kami takdir baik di akhirat. Biar bisa dekat dengan Engkau. Maka untuk istiqomah jangan lepas dari berdoa. Umat muslim itu senjatanya apa? Doa. Doa senjata umat muslim itu adalah berdoa. Maka itu jangan lepas dari doa ya. Untuk istiqomah, Zai juga sama. Zai masih belum istiqomah. Zai masih banyak kurangnya. Tapi dengan itu Zai pengen selalu mengobati luka-luka kekurangan Zai dengan doa. Jadi terus berdoa terus ya. Insya Allah ya bisa dipahami ya. Selanjutnya silahkan kesempatan siapa lagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Boleh? Aku Kak. Oh ini dipilih sama moderator. Oh. Dipilih sama moderator ya teman-teman, biar kelihatannya adil. Kalau kalian yang milih sendiri soalnya nanti jadi pada cemburu sosial. Oke, yang dari tadi udah raise hand nih Kak Zai, kayaknya semangat banget itu. Kak Ella Sulaiman, Masya Allah. Dari tadi on cam semangat, kayaknya mantengin terus, dalam hatinya berdoa tuh, ya Allah Kak Zai jodoh gue, kayaknya begitu. Insya Allah. Iya, aku juga pengen. Ya, untuk Kak Ella, tafadhol silahkan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya buat semuanya, buat Kak Zai, buat Ustadz. Di sini Ella mau bertanya, uh, bagaimana supaya cinta kita kepada seseorang tidak melebihi cinta kita kepada Allah gitu. Lalu, apakah Ella salah bertahan dengan doa-doa yang Ella udah panjatin sama Allah untuk meluluhkan hati seseorang gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meluluhkan siapa tuh? Dipersilahkan Kak Zai untuk menjawab, monggo. Apakah salah kita jatuh cinta melebihi gitu ya cinta kita kepada Allah, jatuh cinta dengan seseorang, jatuh cinta dengan harta, jatuh cinta dengan uang, jatuh cinta dengan apapun lah intinya, lebih kamu cintai daripada kamu mencintai Allah SWT. Itu dijelaskan tuh dalam surah At-Taubah tentang cinta. Ada 8 di situ, ada 8 poin. At-Taubah ayat berapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Yang ini ayatnya, qul in kana abaukum wa abnaukum. Atau Ayat berapa? 5. Nah, ya. At-Taubah ayat 24. Teman-teman, nah itu jawabannya ya, Kak Ella. Jawabannya At-Taubah ayat 24. Nah, kata Allah SWT itu ada 8 poin tuh di situ. Kata Allah SWT, katakanlah jika bapak-bapakmu, ayah Ella, jika anak-anakmu, nanti kalau Ella punya anak, pasti Ella mencintai anak, pasti. Jika saudara-saudaramu, kakak, adik, best friend, bestie, gitu ya. Atau ketika istri-istrimu, suamimu, keluargamu, hartamu, pengusaha, kerjaan kamu, apa yang kamu cintai, lebih kamu cintai daripada Allah SWT, maka kata Allah SWT, siap, Allah akan berikan kekecewaan. Nah, Allah akan berikan mereka kecewa yang berat gitu. Tapi di sisi lain, bukan nggak boleh kita mencintai orang tua kita. Bukan nggak boleh. Kita harus mencintai orang tua kita, mencintai suami kita, misalkan mencintai istri kita boleh. Mencintai harta kita yang udah kita usahakan, mencintai pekerjaan kita boleh. Tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Contohnya seperti ini. Ella kerja, misalkan kerja, fokus kerja, azan berkomanda misalkan ya. Nah, pertanyaannya, mau mengikuti apa? Mau mengikuti azan dulu, sholat dulu, atau kerja gitu, fokus. Wah, tuh. Nah, di situ kalau Ella kerjanya fokus, nah berarti Ella mencintai pekerjaan. Kecuali kalau darurat ya, misalkan dokter lagi ngoperasi nih. Dokter lagi ngoperasi tiba-tiba azan. Udah misalkan. Jangan. Nanti kalau misalkan kenapa-napa kan bahaya, kecuali darurat ya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu darurat, lagi nonton drakor nih, wah episodenya tuh lagi tegang banget, nonton Hidden Love atau My Demon atau apalah pokoknya, wah tegang banget misalkan ya. Udah gitu tiba-tiba azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan udah berkomanda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita malah jawab Insya Allah. Jangan sampai gitu. Tapi panggil dulu panggilan Allah, dah sholat dulu, stop dulu, nanti lanjut lagi dunia. Seperti itu. Begitupun kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita, mohon maaf ya, nyuruh kita tuh yang salah misalkan. Kalau Ella mencintai orang tua, wah Ella ikutin meskipun salah misalkan ya. Tapi kalau Ella mencintai Allah, Ella menolak perintah orang tua yang salah. Nah itu, jangan lebih ya. Gak salah kita mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, ini gak salah. Cuman tetap kita harus mengutamakan cintanya Allah SWT. Kayak tadi tahajud, bangun jam 3. Kalau Ella mencintai diri Ella pasti tidur, milih tidur lagi. Tapi Ella mencintai Allah, Ella tahajud lah. Seperti itulah gambarannya. Kemudian yang kedua, apa tadi tuh? Yang kedua tadi tuh kalau nggak salah, apakah salah Ella itu dengan doa-doa yang sudah dia panjatkan untuk meluluhkan hati seseorang, Ustaz? Masya Allah, ini maksa berarti ya, doanya maksa. Apakah salah ketika kita berdoa untuk meluluhkan hati seseorang biar jatuh cinta misalkan kepada Ella?
Sebenarnya gini sih ya, cinta itu kan gak bisa dipaksakan gitu. Takutnya nantinya itu melawan hukum melawan hukum apa ya? Tapi gak apa-apa Ella misalkan minta seseorang itu biar luluh kepada hati Ella. Gak apa-apa, itu doa baik gitu ya untuk seseorang itu. Tapi ingat, kalau misalkan takdirnya nggak seperti itu, Ella harus menerima. Doa mah silahkan, doa itu silahkan bebas ya. Ingin meluluhkan hati seseorang misalkan, karena Ella yakin Ella kalau dengan seseorang itu Ella bisa senang misalkan, bisa bahagia. Jadi minta ya Allah semoga dia bisa luluh hatinya kepada Ella misalkan. Tapi ingat, yang membulak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ella berdoa ya Allah misalkan ya, tolong bulak-balikan hati seseorang itu biar luluh. Ternyata kata Allah, Allah bulak-balikan lagi. Nah, hati-hati, Ella jangan kecewa. Sebenarnya doa itu tuh nggak apa-apa, cuman nggak dianjurkan gitu doa seperti itu. Kenapa? Takutnya kalau nggak jadi, takutnya kecewanya itu berat banget. Takutnya nanti jadi hancur gitulah intinya. Makanya kan yang tadi dalam surah Al-Furqan, udah doanya minta aja orang yang sifatnya sama seperti Ella yang sedang Ella cintai hari ini. Ella sedang cinta dengan orang yang jago ngedance misalkan, contoh jago nyanyi misalkan, maka berdoa ya Allah berikanlah suami yang jago nyanyi juga, jago ngedance juga misalkan, contoh aja seperti itu. Jadi gak apa-apa doa seperti itu, cuman gak dianjurkan ya. Takutnya nanti Ella kecewa kalau gak jadinya, karena yang membolak-balikan hati Allah SWT. Tapi Ella bisa berdoa ya Allah, Kau yang maha membolak-balikan hati, Ella sedang jatuh cinta dengan si Fulan, tolong semoga si Fulan bisa merasakan cinta Ella misalkan. Gak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan sampai kalau gak jadinya jangan kecewa ya, karena doanya tadi seperti itu ya. Insya Allah ya Ella kejawab ya. Ya, Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Insya Allah. Iya, mau nanya dong, Kak. Ya, nanti sama moderator. Bentar ya, teman-teman. Insya Allah. Nih, gue juga bingung nih mau cariin suasananya gimana. Berburu-buru buat, mau kayak udah jadi tengir. Sabar. Santai. Nih, Kak Ella lagi balik. Lagi kayang dia habis dinotis. Oke, lanjut ya, ada ya, Masya Allah. Asli. Iya, mau nanya. Ya, silahkan yang ketiga. Sebentar, yang ketiga ini ada Kak Citra Dwi Putri, Masya Allah. Kedapetan nih, ya. Nanyanya yang benar, jangan yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh nanti hujan api, duar, Masya Allah. Fadol, bertanya, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apakah rasa cinta kita itu datangnya dari Allah? Dan bagaimana cara seseorang hamba bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah? Baik, rasa cinta itu dari Allah, dan bagaimana cara kita mengetahui rasa cinta itu diridhoi oleh Allah SWT. Gini aja, sederhana aja, kayak tadi. Itu Zai itu ambil dari kajian Ustadz Hanan itu tuh. Waktu itu Ustadz Hanan temanya tentang anak muda yang baper, yang lagi jatuh cinta lah intinya. Ustadz Hanan tuh ada satu kalimat, waktu di Muqaddimah tuh seperti itu kalimatnya tuh. Allah itu kan memberikan rasa cinta ya. Nah, kalau kita pengen tahu cinta yang diberikan Allah itu kepada kita, dan kita luapkan rasa cinta itu kepada apapun lah, mau seseorang, mau sesuatu, dan bagaimana cara mengetahui Allah itu ridho gitu ya dengan cinta kita. Itu aja yang tadi kata Ustadz Hanan Taki. Kalau misalkan rasa cinta itu malah jadi jauh kepada Allah, tandanya cinta yang udah Allah berikan Allah gak suka gitu. Tapi kalau misalkan cinta yang Allah berikan menjadi dekat kita kepada Allah, menjadikan kita dekat kepada Allah, tandanya itu cinta kita diridhoi oleh Allah SWT. Seperti itu aja, simple sebenarnya. Kalau dikasih contoh Teteh Citra misalkan ya,
lagi jatuh cinta sama siapa ya? Bukan cinta seseorang deh, contohnya kuliah misalkan. Citra pengen kuliah di UI misalkan ya, Universitas Indonesia misalkan. Kuliah terbaik. Ternyata caranya harus ada biaya yang aneh misalkan ya, tiba-tiba harus mengeluarkan biaya, atau enggak tiba-tiba harus caranya curang misalkan, harus cara apapun. Tapi kalau misalkan Ella lagi astagfirullahaladzim, kalau misalkan Citra karena udah jatuh cinta ke UI, dengan cara apapun gak apa-apa, yang penting bisa masuk ke UI. Karena Citra udah jatuh cinta ke UI, jadi mau cara apapun yang penting Citra bisa masuk ke UI. Nah tandanya nanti kalau meskipun diterima di UI, perjalanan Citra itu gak diridhoi oleh Allah SWT. Meskipun Citra jatuh cinta di UI, ternyata caranya salah, maka cintanya gak diridhoi. Efeknya setiap aktivitas urusan yang diberikan Allah SWT itu diberatkan oleh Allah SWT. Tuh efeknya seperti itu, kata Ustaz dan anak itu. Kecuali Citra ya itu, kalau misalkan tiba-tiba jatuh cintanya, adalah gimana Allah aja gitu, mau kuliah dimanapun, yang penting Allah ridhoi, dan insya Allah Citra belajar mencintai apa yang udah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada Citra misalkan. Maka efeknya nanti semuanya jadi mudah. Jadi masuknya ke sifat orang yang tawadu. Nah, orang yang segalanya itu tawadu itu kan rendah hati ya, apa-apa siap menerima apapun gitu. Belajar menerima takdir yang udah diberikan Allah SWT. Nah, cinta yang diridhoi oleh Allah SWT yang sering terjadi kepada kita itu tentang takdir. Contoh, takdir fisik, takdir kulit, takdir harta, takdir posisi apapun. Contoh, takdir kita, mohon maaf ya, fisik kita tuh menurut kita misalkannya nggak cantik, nggak ganteng misalkan. Tapi kalau misalkan Citra belajar, fisik ini kan diberikan oleh Allah SWT. Citra belajar untuk mencintai diri sendiri, mencintai fisik yang udah Allah ciptakan, maka nanti efeknya termasuk orang yang rendah hati, mudah menerima takdir. Gak apa-apa, saya terima takdirnya, ini ciptaan Allah gitu. Saya bangga ini ciptaan Allah. Citra menerima takdir, mohon maaf misalkan ya, ternyata Citra itu kalau nyanyi misalkan ya, sholawatan tuh kadang suka suaranya ya gitu-gitu misalkan ya, jadi nggak ada bakat nyanyi lah, tapi ternyata selalu disuruh nyanyi misalkan, tapi selalu nggak ada bakat nyanyi. Citra tuh misalkan, ini kenapa sih ada kalimat ini yang keluar misalkan, ini kenapa sih suara aku tuh diciptanya gini misalkan, suara aku tuh kenapa sih nggak bagus misalkan, hati-hati nanti nggak nerima cinta yang udah diberikan Allah kepada Citra, suara yang seadanya seperti itu. Tapi kalau cinta menerima gak apa-apa, yang penting masih bisa bicara, masih bisa baca Quran misalkan, tandanya Citra menerima takdir yang Allah berikan. Nah itu cinta yang diridhoi itu seperti itu ya. Jadi kita lihat apakah kita kufur dengan takdir kita atau kita bersyukur dengan takdir kita. Kalau Citra bersyukur dengan takdir Citra, tandanya Allah meridhoi sesuatu apa yang Citra suka. Tapi kalau Citra nggak bersyukur, meskipun Citra suka apapun, Citra nggak bersyukur, tandanya Allah nggak ridho, malah menjadi jauh dari Allah SWT. Paham nggak Citra? Paham. Paham. Insya Allah ya. Insya Allah. Wallahualam bishawab. Baik, selanjutnya next, Zai kembalikan lagi ke moderator. Siap. Ini kapan? Sabar ya, pada nungguin lu ya. Sesuai urutan dong. Pengen dinotis. Iya dong, nanya. Sesuai urutan. Ini berarti yang dinotis nih sesuai amal ibadah nih. Sebelum malam kemarin tuh udah doa duluan. Oh, gue nih notis kazai, ya Allah kalau nggak dinotis, gue protes nih ke langit ke-7. Biasanya begitu tuh doanya tuh. Maaf banget dah. Langsung ke pusat ya ngadunya. Pusat lanjut. Kita merah. Sabar ya. Percepat waktu dong.
Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Aku maju dulu salah loh. Sabar ya. Tolong dimaklumi. Jangan rame-rame, nanti kena marah. Belum diangkat untuk menjawab bertanya. Sabar, istighfar. Oke, selanjutnya ya untuk Kak ini username-nya ya Allah aneh-aneh banget padaan ya. GHNANL apa ini ya? Gimana sih nyebutnya? Buset deh. Gina, Kak Gina. Oh, Gina. Ada loh, ada. Semangat Kak Gina. Muhammad. Bertanya boleh keluar. Oke, Kak Gina dipersilahkan untuk bertanya kepada pemateri kita. Falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum Kak Zai. Apa yang dimaksud dengan cinta dalam filosofi atau filsafat? Dan apa makna cinta sejati menurut Islam? Syukron. Apa arti cinta dalam filosofi atau filsafat? Contohnya? Ada contohnya nggak? Simpelnya gini Kak Zai, lebih ke definisi cinta. Kalau filsafat itu kan berarti kan dia pikiran liar tentang sesuatu hal kan. Ya udah pikiran liar menurut ya ilmu itu. Jadi filsafat ini menurut Kak Zai ini cinta ini apa sih dalam filsafat? Nah, habis itu baru Kak Zai bahas yang lain tuh. Cinta dalam perspektif Islam itu artinya apa sih? Memaknahu. Seperti itu. Oh, baik. Cinta, kalau Zai baca, ini pernah belajar juga tentang ilmu yang gitu-gitu ya, filsafat, ilmu dunia sih sebenarnya itu tuh, tentang fakta, tentang nilai dari cinta misalkan ya. Cinta menurut filsafat, menurut Zai mah, cinta itu sebagai apa ya? Bukan teman. Sebagai penenang, sebagai kebahagiaan, sebagai kebutuhan. Itu cinta tuh kebutuhan. Kalau di dalam ilmu itu ya, cinta itu sebagai kebutuhan. Contoh, mohon maaf ya, tujuan menikah itu salah satunya, mohon maaf, tujuan menikah kan salah satunya itu jatuh cinta nih. Tujuan menikah kan salah satunya untuk kebutuhannya, kebutuhan pribadi misalkan. Nah, itu kan adanya cinta untuk mencari kebutuhan itu. Adanya cinta untuk mencari kebutuhan yang lainnya misalkan. Contoh, kamu pengen jatuh cinta dengan seseorang, pengen punya rumah, pengen hidup dengan dia, pengen punya anak misalkan. Kebutuhan. Jadi intinya tentang kebutuhan-kebutuhan. Nah, dari hukum situ Zai gak terlalu paham ya tentang hukum dari cinta filsafat itu ya, filosofi cinta. Tapi yang Zai tahu, yang pernah Zai baca dan Zai ingat, itu cinta itu kebutuhan manusia. Jadi cinta itu termasuk kebutuhan ya. Nah, kalau di dalam Islam, cinta itu sebagai, kalau di dalam Islam Zai baru bisa jawab. Kalau tadi sedikit aja, dan kalau nanti ada yang mau ditambahin sama teman-teman silahkan tambahin, nanti Zai biar bisa belajar juga. Nah, kalau di dalam Islam, cinta itu yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, itu cinta di dalam Islam itu seperti itu. Cinta yang bisa membawa kita dekat kepada Allah. Dan ini bukan tentang seseorang aja ya. Misalkan tentang seseorang deh. Teman-teman cinta kepada si A. Pertanyaannya, si A itu bisa nggak membawa kita lebih dekat kepada Allah? Jangan hanya sekedar cinta di dalam Islam itu. Makanya kan di dalam Islam itu dijelaskan dalam Al-Quran, lebih baik orang beriman meskipun, mohon maaf ya, kulitnya bla bla bla, fisiknya susah dijelaskan misalkan, atau enggak hartanya ya gak kaya banget misalkannya, sederhana, tapi dia beriman. Nah, itu lebih baik karena dia yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Contoh cinta di dalam Islam, teman-teman, kita orang beriman, cinta dengan si dia misalkan ya, karena dia ganteng, putih, tinggi, orang kaya misalkan ya, pokoknya terkenal lagi, pokoknya bla bla bla. Terus kamu pengen dapetin dia, pertanyaannya, dia bisa nggak membawa kamu dekat kepada Allah? Kalau misalkan tidak bisa membawa kamu dekat kepada Allah, maka di dalam Islam itu nanti cintanya salah.
di dalam Islam itu kan salah satunya ya membahas tentang cinta. Cinta itu adalah sesuatu atau sifat atau misalkan bentuk yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Contoh, kamu cinta dengan handphone, bentuk handphone. Kalau handphone ini, mohon maaf, dipakai dengan melihat yang tidak baik misalkan ya. Pertanyaannya, handphone ini malah menjauhkan kita dari Allah atau mendekatkan dari Allah? Kalau menonton yang tidak baik misalkan, film-film kotor. Tapi kalau mendekatkan diri kepada Allah, handphone ini jadi ladang ibadah, jadi ladang amal soleh, pakai berdakwah. Jatuh cinta ke handphone ini bisa menjadikan jalur kita menuju surga, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu kalau di dalam Islam tentang cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah di dalam Islam itu seperti itu. Jadi carilah cinta atau seseorang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana Gina? Alhamdulillah. Ada yang Syukran Kak kurang Zai. paham tidak? Alhamdulillah paham. Benar. Benar. Oh, benar. Soalnya yang pertama tentang filosofi cinta itu Zai kurang mengerti ya. Tapi insya Allah kalau tentang agama, dari sisi agama insya Allah Zai bisa menjawab. Ya, mohon maaf. Udah cukup segitu Gina. Cukup Kak Zai, syukron. Nah, afwan. Terima kasih juga. Next tuh, yang terakhir silahkan, mau siapa? Moderator silahkan. Oh, langsung rame. Aku Kak Zai, aku. Fallback aja. Tergantung amal ibadah masing-masing itu mah kalau body notice. Sabar ya. Ini adil, biar adil. Sabar. Oh ya, BTW mau sedikit nambahin aja Kak Zai buat yang tadi yang pertama yang filsafat ya. Iya, boleh. Menurut Al-Fakir pribadi, karena waktu Al-Fakir mondok tuh sempat belajar filsafat juga, cuma filsafat Islami ya. Jadi tuh ketika ditanya dulu ada salah satu al-imam, kalau nggak salah Imam Ghazali itu kan ahli filsafat juga kan, dia ahli kalam juga. Ketika Imam Al-Ghazali itu dulu ditanya makna bil hub, apa maknanya cinta sih? Terus kalau nggak salah Imam Al-Ghazali itu jawab gini, al-hub ma'ul hayah wal hub kathiru minal ma'. Jadi istilah simpelnya gini, cinta itu adalah rautan perasaan yang nggak bakal bisa ditemuin definisinya kecuali orang itu sudah merasakan sendiri. Itu yang baru dinamakan cinta. Dan definisi cinta di setiap orang itu pasti beda-beda. Kurang lebih kalau bahasa falsafahnya tuh gini, ketika kamu bertanya cinta kepadaku, rasakan sendiri apa itu cinta. Gitu Kak. Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Oh, itu ya. Baik. Insya Allah. Ini langsung lanjut Kak Zai? Boleh. Insya Allah. Soalnya Kak Zai sudah kelihatan lelah dengan fans-fansnya. Ayo dong moderator sini dini. Belum. Sabar. Ini dari tadi masalahnya ada yang paling atas nih. Ada yang paling atas itu yang dari tadi diem malahan. Demi Allah. Yang terakhir Kak Nabila Syifa yang kami izinkan untuk bertanya. Ustaz, aku dari tadi. Padahal udah nyiapin pertanyaan tahu. Ya Allah. Ini masalahnya kan Ana bilang kan di awal kan raise hand teratas, dan Kak Nabila Syifa di sini adalah paling terakhir yang di atas teman-teman. Berarti kalian jangan kalah jalur mekanik kalian sama Kak Nabila Syifa tuh. Kemarin nih Saban nggak doa sih, tidur lu pada. Kalau mekanik kan. Ini Udah sabar ya. Sabar, bukan rezeki aja mungkin. Padahal udah ditahajudin. Yang mau ketemu Kaza insya Allah Ana lihat di SG-nya Kaza itu kemarin kalau nggak salah ada meet and greet nanti tuh, ikut aja. Bener nggak Kaza? Jakarta. Betul, Kak tapi Aceh nggak ada ya Kak Zai. besok. OTW sekobong. Walah, Masya Allah. Jadi siapa sih?
Tah aja ya, itu mah OTW sakobong. Asli orang mah. Ya Allah. Ada aja ya Allah. Satu alat teteh. Meni loba kieu. Aja. Meni loba kieu orang mah meni hareran ya mah. Bisa bahasa Sunda sih? Oke, aja. Suaranya di ya. Kanabila dulu. Anabila dulu ya bertanya ya teman-teman. Untuk Anabila waktu dan tempat dipersilakan, falyatafadhal alaihi masykura. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini ada dua. Yang pertama itu bersangkutan dari kajiannya Raza itu yang berisi harus mau mendengar atau mengamalkan nasihat. Tetapi ketika saya memberi nasihat kepada salah satu teman saya yang mungkin berbuat hal yang tidak disukai oleh Allah, seperti pacaran gitu kan. Ketika saya bernasihat itu, teman saya seakan-akan menolak nasihat saya. Dan pertanyaannya, apakah saya salah untuk bernasihat agar teman saya lebih baik dibandingkan saya? Mungkin saya bernasihat ini, saya belum baik dibandingkan orang-orang di luaran sana, seperti ustazah. Tapi saya bernasihat ini agar teman saya itu lebih baik dibandingkan saya. Dan yang kedua pertanyaannya, salahkah saya meninggalkan seseorang yang saya cintai hanya karena ingin mencari cintanya Allah? Karena sesungguhnya cinta yang baik itu adalah cintanya Allah. Syukran. Terima kasih. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Baik, pertanyaan pertama dulu. Bagaimana nih kita udah memberikan nasihat ya agar teman kita ini terselamatkan lah gitu ya dari hal-hal yang tadi yang tidak disukai oleh Allah SWT. Namun di sisi lain ketika dinasihati tiba-tiba nggak nerima misalkan. Ingat, karena bila tugas kita sebagai muslim adalah saling menasehati. Masalah hidayah itu kan hidayah ya. Biar dia bisa sadar tuh harus ada hidayah. Nah, hidayah itu urusan Allah SWT. Yang bisa berikan hidayah itu hanya Allah SWT. Namun tujuan kita itu wajib saling menasihati. Wajib. Agar apa? Agar terlepas nanti dari pertanggungjawaban ketika dihisab. Itu kan hadisnya sahih ya. Jadi kalau misalkan contoh, karena bila tahu nih temannya pacaran tapi nggak dinasehati, hati-hati. Nauzubillah ya, ketika misalkan teman kita yang pacaran itu masuk neraka, dia mengadu kepada Allah. Kan ini hadisnya sahih. Ya Allah, ini teman saya tuh, karena bila dia tahu aku pacaran tapi nggak pernah mengingatkan, nggak pernah ngajak aku ngaji, nggak pernah ngajak aku tobat atau bla 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 apapun. Wah, nanti apakah benar misalkan kata Allah? Benar, oh hati-hati. Nanti kita bisa jadi terbawa, terjerumus. Ya, maka itu menasehati itu wajib. Namun kalau saja teman kita nggak mendengarkan nasihat kita, nggak apa-apa. Karena yang memberikan hidayah itu Allah SWT. Namun kewajiban kita menasihati wajib. Dinasihati, gak mau didengarkan ya udah nggak apa-apa. Nanti kapan lagi nasihati lagi, gak didengerin juga nggak apa-apa. Nanti kalau dipaksa terus, misalkan ya dinasihati terus nih, takutnya nanti terjadilah hancur pertemanan gitu. Kamu apaan sih gitu ya? Terus menasihati aku, kesel banget misalkan. Nanti malah jadi lebih madarat ya. Malah jadi putus pertemanan. Jadi nggak apa-apa. Nasihati harus, tapi jangan dipaksakan juga ya. Maksudnya yang memberikan hidayah itu hanya Allah SWT. Doakan aja. Tujuan kita itu, kewajiban kita itu menasihati dan mendoakan. Semoga dia jadi orang soleh. Semoga dia bisa kembali lagi kepada Allah. Semoga dia bisa segera diputuskan pacarnya misalkan. Contoh seperti itu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah salah kita mementingkan cintanya Allah, meninggalkan seseorang demi mementingkan cintanya Allah? Meninggalkan seseorang demi
menggapai cintanya Allah, meninggalkan seseorangnya karena apa dulu? Kalau misalkan contoh ada yang ngajak pacaran nih misalkannya, kamu mau nggak misalkan pacaran misalkannya contoh, maka ya bilang aja mohon maaf gitu ya, jangan langsung ditolak, takutnya nanti sakit hati, bilang aja pelan-pelan mohon maaf gitu ya, aku nggak bisa gitu, nggak mau, nggak bisa dan nggak mau gitu, lagi pengen masih fokus belajar, misalkan pakai bahasa yang enak, tolak dengan cara yang halus gitu ya, bahasanya kan tolak dengan cara yang halus. Namun bagaimana kalau kondisinya misalkan ada yang melamar kita, contoh Nabila dilamar, tiba-tiba Nabila mohon maaf ya aku masih pengen sama Allah misalkan, jangan gitu. Ada yang melamar tuh luar biasa loh, karena menikah itu nanti agama kita menjadi sempurna ya, ketika menikah itu agama kita menjadi sempurna. Nah justru itu dengan menikah semoga aja kita bisa lebih dekat sama Allahnya luar biasa. Nah beda konteks ya, kalau misalkan ada yang ngajak ke hal yang haram kamu tinggalkan karena ingin mencintai Allah, itu luar biasa bagus, tapi tetap pakai bahasa yang halus misalkan untuk menolak hal-hal yang haram itu. Misalkan diajak Nabila ngerokok yuk Nabila misalkan ya contoh, kan Nabila bilang aduh gitu ya, maaf aku nggak ngerokok gitu, takut sakit, ada penyakit atau apalah, pakai bahasa yang halus, padahal tujuannya kan ingin nurut kepada Allah. Beda lagi dengan yang tadi ya, konteksnya untuk mengajak kebaikan ya, kita harus layani agar kita bisa dekat dengan Allahnya jadi double gitu. Kayak tadi qadarullah ada yang ngelamar, Nabila masih muda misalkan, tapi qadarullah ada yang ngelamar, terima aja ya. Terima aja, semoga bisa menjadi lebih dekat nanti ketika sudah menikah mah gitu. Karena Nabila umur berapa kan Nabila? Saya umur 16, nanti Maret baru 17. Berarti jauh ya. Ya baik, insya Allah ya. Nanti kan Nabila kalau misalkan ada yang ngajak haram ya, nggak apa-apa, tinggalkan aja demi untuk mencari cintanya Allah. Dalam pertemanan pun seperti itu ya, insya Allah kan Nabila. Iya, syukran. Baik. Nah, insya Allah mungkin untuk sesi pertanyaan cukup 5 saja dulu ya, karena ini udah malam. Besok Zai doain nih. Besok Zai mau berangkat ke Bandung karena ada event sama Zafir. Nah, nanti beberapa influencer juga. Apa? Ke Medan kapan? Medan, Allah. Insya Allah ya, besok juga sama beberapa influencer. Ke Medan Kak. Aceh bisa nggak? Zai kembalikan dulu ke moderator ya. Oke. Baik. Terima kasih. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Sudah selesai sesi tanya jawabnya. Mungkin sedikit aja sih, sedikit kalam dari pertanyaan yang tadi itu, soalnya menarik banget. Boleh. Salah satu tips mujarab untuk nasehatin orang tuh sering disebutin di khutbah Jumat, usikum wa nafsi. Jadi kalau nasehatin orang tuh jangan posisinya nggak itu di sini, terus yang dinasihatin tuh di bawah sini. Kalau bahasanya orang Sunda mah banget siga naonnya mentak kasar mah siga hayam gitu, siga lauk we. Orang mah menungsa, iya mah lauk lah gitu, gak boleh ya. Kalau mau nasihatin anggap sama rata, usiku mau nafsi, bahkan kalau bisa anggap kita di bawah, karena biar nggak takabur, biar jadi orang tawadhu, kata Kazai, kayak Kazai tadi itu. Insyaallah beliau tuh tawadhu banget loh. Habis itu salahkah ketika kita meninggalkan orang lain demi cinta sama Allah? Benar kata Kazai, kalau emang lagi ada yang ngelamar ya terima aja, kecuali ngajak yang haram. Kecuali antum kelasnya Robiatul Adawiyah, kan syairnya serem tuh ya kan. Ya Allah, aku mau masuk nerakamu aja deh biar aku padamin, biar nggak ada yang masuk neraka. Aku mau masuk surgamu biar aku bakar aja, biar nggak ada yang ibadah karenamu, cuma mau surganya doang. Itu kan Robiatul Adawiyah kan wali perempuan yang nggak nikah sampai beliau meninggal, kecuali kelasnya begitu. Baru udah tuh dah ya. Insyaallah mungkin segitu aja. Alhamdulillah acara telah kita lalui hingga saat ini, kita bersama pemateri kita yang idaman sekali ya, sepertinya ya bapak-bapak. Idaman. Pemateri yang idaman. Insyaallah semoga nular ke ana deh.
Amin, amin, amin. Amin. Lebih. Amin, amin, amin. Afwan, ada sesi foto bersamanya nggak? Nanti ada Ah, sesi foto bersamanya Pak Jahil ada tanggal 2 Mei Endrit di Garut. sebelum kita foto bersama. Kita tutup dulu dengan doa ya teman-teman. Mohon bersabar. Silahkan untuk Kak Zai ya. Kita serahkan ke pematerinya untuk mengajak kita bermuhasabah, bermunajat bareng. Falyatafadhal alaihi masykura. Baik, kita istighfar dulu teman-teman 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dulu dengan doa majelis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah teman-teman. Allahumma rabbana innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فوسك اللهم رابطتها وعلم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة الحمد لله رب العالمين iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.